Ini nggak salah nih komen kayak gini. Sekali lagi saya tanya nih, sejak kapan orang Indonesia berperangai buruk di luar negeri, menganggap remeh gitu? Oh, orang Indon kayak gitu. Tapi giliran di Turki, waduh, berasa saudara. Pelancong kita yang agak sedikit sombong. Ini menerusi Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Bayangin lagi scroll media sosial, terus muncul video dari seorang kreator Malaysia yang bilang kalau orang Indonesia itu punya perilaku buruk saat di luar negeri. Nada bicaranya cukup nyentil, bahkan terkesan ngejudge. Nah, disinilah muncul seorang konten kreator Indonesia yang langsung angkat suara. Tapi menariknya, dia nggak meri-merah, nggak nyinyir, dan nggak pakai emosi. Justru dia datang dengan cara yang beda, tenang, santai, tapi nendang. Di awal videonya, dia bilang, gue nggak mau balas pakai opini, kita pakai data aja, biar adil. Lalu dia mulai nunjukin beberapa fakta. Dari survei perilaku turis internasional, sampai laporan tentang sikap wisatawan di beberapa negara. Di situ, terlihat ternyata persepsi turis paling sopan atau paling bermasalah itu nggak sesederhana yang dibilang. Dia juga bahas soal stereotip, katanya, kalau 1-2 orang bikin masalah, masa langsung digeneralisasi satu negara. Terus, dengan santai dia bandingin juga data soal keluhan turis di berbagai destinasi. Di beberapa kasus, justru wisatawan dari negara lain, termasuk Malaysia, juga pernah masuk dalam daftar perilaku kurang menyenangkan. Tapi dia nggak menyampaikannya dengan nada menyerang. Dia tetap kalem. Bahkan sempat bilang, ini bukan buat menjatuhkan siapa-siapa, tapi biar kita sama-sama sadar, setiap negara pasti punya oknum. Di bagian akhir, Wah nih komen kayak gini. Sekali lagi saya tanya nih, sejak kapan orang Indonesia berperangai buruk di luar negeri? Ini nggak pernah loh saya dengar ada citra orang Indonesia kayak gini, kecuali dari netizen Malaysia. Dan kenapa cuma kalian aja coba yang bilang gitu? Misal kayak sekarang, saya kan tinggal di Turki, nggak ada tuh orang Turki pernah komplain tentang orang Indonesia. Sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Sekalinya nih ada orang Turki komplain tentang Indonesia, itu cuma karena satu hal, karena cintanya ditolak. Sheila, di Turki ini ya, orang Indonesia tuh terkenal pintar, pekerja keras, bersih, cantik-cantik. Ayo, kok bisa beda? Kalau seandainya benar-benar jelek nih ya, kenapa orang Indonesia yang di Inggris, yang kerja di Australia, kan banyak yang di Jerman, itu tidak pernah ada kata-kata citra yang buruk seperti itu? Kenapa hanya dari negara kalian saja? Ayo jawab, kebetulan apa kebetulan? Kalau gue lagi di Istanbul, akhir-akhir ini sering banget kalau lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu, di telepon, terus ada orang Malaysia tiba-tiba datang. Mereka tuh baik banget. Mereka tuh kayak, aduh saudaraku, oh my sister, di sini ngapain? Sedangkan dulu pas gue ke Kuala Lumpur, BTW gue ke Malaysia tuh 3 kali ya seumur hidup, dan selalu dapat pengalaman yang kurang mengenakan. Walaupun gak semua orang Malaysia gini, tapi mereka itu sama orang Indonesia kalau kita nggak punya uang menganggap remeh gitu. Oh, orang Indon kayak gitu. Tapi giliran di Turki, waduh, berasa saudara. Ya gitu deh. Guys, kalian tahu kan lagi kayak hits banget kalau orang Malaysia itu tuh ngetren datang ke Indonesia untuk belanja di Tanah Abang. Karena tau lah, Tanah Abang itu kan murah banget ya, secara emang pusat tekstil gitu. Nah, sebenarnya gue oke-oke aja sih sama tren ini. Cuma yang bikin gak oke adalah saat ada salah satu orang Malaysia yang nge-review seenak jidat. Ternyata pas gue kepoin, dia itu tuh dengan budget murah. Nah, lagi-lagi nih mirip nih seperti kelakuan si YouTuber Turki yang waktu itu datang dan ngata-ngatain kalau Indonesia tuh begini begitu. Ternyata emang dianya nggak punya duit. Nah, kalau menurut gue nih hal-hal kayak gini nih harusnya dihentikan ya. Dan menariknya, bukan hanya konten kreator tersebut yang mengungkap hal ini. Sejumlah warganet juga mengatakan hal serupa, orang Malaysia yang ke atau di luar negeri memang mempunyai perangai yang sombong. Makanya orang Malaysia justru mendapat sorotan negatif karena sombong di luar negeri, sehingga memperkuat argumen bahwa tudingan sepihak tersebut tidak berdasar. Saya pilih Betul kalau saya keluar negara ni, kalau jumpa orang Melayu Malaysia kan, diorang tak nak tegur. Tapi kalau jumpa orang India Malaysia ke, orang Cina Malaysia ke, diorang tegur, siap bagi makan lagi. Cuba datuk-datuk, datin-datin, akak-akak bagi tahu sikit, kenapa tak nak tegur orang Malaysia ni? Saya bukan nak minta duit pun.
Ramai je pelancong kita yang agak ramah bila berada di luar negara. Namun masih terdapat segelintir pelancong kita yang agak sedikit sombong. Ini menerusi pengalaman saya dululah. Selama 7 tahun duduk di luar negara, saya selalu terfikir, kenapa nak sombong? Kalau kita berselisih ataupun bertemu tanpa sengaja, cukup bagi salam atau angkat tangan atau angguk kepala pun dah okey. Kita bukan nak bersembang bagai. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang kita berselisih tu mungkin staf kedutaan ataupun pelajar ataupun orang yang duduk di negara tu. Kalau kita sombong, nanti bila jadi masalah, kita kena cari juga orang Malaysia kan. Kalau kita sombong sebab kita rasa kita ada duit, boleh melancong ke sana, habis tu orang Malaysia yang ada dekat sana takkan tak ada duit. Bagi saya, kalau boleh berselisih tu setakat senyum, angkat tangan cukup lah. Apa pandangan korang dalam bab ni? Mesti korang ada pengalaman korang kan? Tulis dalam ruangan komen. Dan jangan lupa follow TikTok saya sekali. Perangai jemaah Melayu yang paling teruk Ada yang jenis tak sabar, ada jenis yang asyik komplain. Tak, kenapa diorang ni kita berhenti ke dekat RNR, perhentian tempat makan tu macam tak siap, tandas teruk dan sebagainya. Ustaz, kenapa dia tak buat macam ni? Kenapa dia tak buat macam ni? Tempat-tempat saya pun jadi pening bawa grup dengan dia. Dan ada juga yang suka merokok, join sekaki dengan jemaah-jemaah yang daripada negara lain, yang mengganggu laluan orang masuk dan sebagainya. Ada juga macam tu. Dan kemudian ada yang tak boleh menerima macam mana keadaan ramainya orang, tak sabar, asyik nak bergaduh dan sebagainya. Ada juga pernah saya bawa jemaah asyik nak bergaduh dengan orang tu tak sengaja sebagainya. Dia tak boleh nak kontrol marah dia. Ada juga macam tu. Dan yang paling teruknya lah, yang pernah bawa adalah golongan-golongan yang ambil package yang mahal, package private, yang mana mereka nak mudah je, tak boleh nak bersusah, asyik nak komplain, tu tak kena, ini tak kena. Dan kemudian asyik nak semua yang mudah-mudah. Kalau nak buat umrah tu yang mudah-mudah, yang berjalan tak ada ramai orang apa semua. Sedangkan mereka lupa yang perjalanan mereka itu adalah perjalanan ibadah. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita. Jadi kalau kita tak sabar, rugilah. Kita tak dapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma benda orang UK tak suka, orang Malaysia buat dekat sini. Apa dia? Yang nombor 5, ramai yang buat dekat sini. Nombor 1, bising dekat tempat public. Orang UK tak suka tak kalau orang Malaysia bising dekat tempat public secara tiba-tiba korang cakap kuat-kuat sesama korang. Yang kedua, diorang tak suka kalau korang tak queue kat sini, walaupun korang nak masuk tandas pun diorang beratur tertib tau. Yang ketiga, kalau korang naik eskalator, korang nak jalan pelan-pelan, korang berdiri sebelah kiri dan bagi laluan dekat sebelah kanan. Sebelah kanan untuk orang yang jalan cepat. So bila korang naik eskalator, korang kena berdiri sebelah kiri kalau korang tak nak jalan laju-laju. Yang keempat ni pun ramai juga yang buat. Masa korang tengah jalan, tiba-tiba korang stop nak ambil gambar, habis terganggu orang belakang kau. Jadi masa tengah jalan, kalau korang nak ambil gambar, korang berhenti sebelah tepi supaya bagi laluan dekat orang belakang kau. Jangan stop tiba-tiba waktu tengah jalan. Yang kelima, yang paling ramai orang buat, lepas makan tak habis korang nak tapau. Dah lah order fish and chip, fish dah habis dah, chip pun tinggal 5 ketul. Kau nak tapau lagi bawa balik, belum tentu lagi kau makan dekat bilik hotel tu. So yang kelima ni ramai yang buat. So kalau rasa video ni bermanfaat, follow, like, komen dan share. Dia nutup dengan pesan yang cukup dalam. Kalau mau dihargai di luar negeri, ya kita semua Indonesia, Malaysia, siapapun harus jaga sikap, bukan saling tuding, tapi saling introspeksi. Video itu langsung ramai. Banyak yang bilang cara penyampaiannya dewasa banget, enggak panas, tapi tetap tegas. Karena kadang, jawaban paling kuat itu bukan teriak paling keras, tapi yang paling punya dasar. Dan dari situ, satu hal jadi jelas. Fakta yang disampaikan dengan tenang bisa lebih kena daripada 1000 emosi. Yap, menurut kalian bagaimana? Coba like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.